Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut bak adu banteng, seorang pengendara motor di Kabupaten Majalengka tewas di tempat. Polisi temukan puluhan hektar area ladang ganja di Gunung Karuhun, Kabupaten Cianjur. Kebijakan pembatasan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dituding sulitkan warga miskin. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan buruh kilang Pertamina 6 Balongan berunjuk rasa menuntut Pertamina menaikkan upah buruh sesuai kesepakatan perusahaan dan pekerja. Ratusan buruh pekerja PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 6 Balongan berunjuk rasa di rumah dinas pejabat Pertamina Perumahan Bumi Patra Indramayu Selasa lalu. Mereka menuntut kepastian jadwal perundingan bipartit antara buruh dan manajemen perusahaan untuk penentuan kenaikan upah para buruh sesuai dengan aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga menolak penghapusan tunjangan pekerja migas yang akan diberlakukan Pertamina tahun 2023 dan mendesak dibayarkannya uang kompensasi sesuai PP 35 tahun 2021 serta meminta penindakan tegas perusahaan atau vendor yang mengabaikan hak-hak pekerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90A bahwa di situ dijelaskan kenaikan upah di atas upah minimum kabupaten ditentukan berdasarkan bipartit, gitu kan. Sedangkan teknisnya di Pertamina ini kenaikannya ditentukan oleh direktur dan jajarannya, dan kenaikan tersebut juga tidak merata untuk semua kawan-kawan buruh. Jadi kenaikannya itu hanya sebagian naik, sebagian enggak. Polda Jawa Barat mengungkap kasus pengoplosan gas LPG subsidi ke tabung LPG non-subsidi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Polda Jawa Barat mencokok 5 orang tersangka yang menyelewengkan gas LPG subsidi tabung 3 kg dengan memindahkan isinya ke tabung LPG 12 dan 50 kg non-subsidi. Lebih dari 3.000 tabung LPG berbagai jenis disita. 3 tersangka ditangkap di kawasan Rawa Jamun Cileungsi, Kabupaten Bogor 5 Juni lalu, tempat pengoplosan LPG subsidi, dan menangkap 2 tersangka lainnya yang adalah pemilik tempat usaha. Kerugian negara karena subsidi yang digangsir oleh para tersangka mencapai lebih dari 264 juta rupiah per hari. Ini melakukan kegiatan ini setiap hari menghasilkan 280 tabung gas 12 kg. Sehingga jika kita hitung dari subsidi yang dirugikan atau diambil curi oleh mereka ini adalah sebesar 264.600.000 per hari. Baru saja bisa bernafas lega karena minyak goreng curah kembali mudah didapat dan harganya normal, masyarakat kembali diresahkan dengan kebijakan baru pemerintah. Aturan baru persyaratan pembelian minyak goreng curah dengan wajib pindai aplikasi Peduli Lindungi dan KTP oleh pemerintah membuat pedagang dan konsumen bingung. Pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut karena bakal menyulitkan konsumen. Dengan harga dan pasokan yang sudah normal, kebijakan ini dinilai tidak akan membantu masyarakat. Saya mudah-mudahan jangan lah itu dengan pakai aplikasi. Itu juga saya pakai KTP juga udah agak ribet gitu. Pakai KTP juga. Apalagi ini tambah lagi untuk Peduli Lindungi. Komentar serupa juga dilontarkan sejumlah pedagang minyak goreng curah di Taman Cimanggu, Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pembelian minyak goreng curah dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, karena akan menyulitkan warga yang butuh minyak goreng, terutama warga miskin, hingga bisa mengganggu kelancaran distribusi minyak goreng curah. Ya kalau sekedar kita, warga lain kan belum tentu punya HP, punya apa gitu kan. Apalagi sekarang nih, fotokopi KTP nih, kan warga kita itu, di warga kita tempat jualan itu nggak semuanya ngerti gitu.
ada yang bilang takut disalahgunain gitu. Di Pantura Subang, harga minyak goreng curah berangsur turun dan pasokannya cukup. Warga khawatir kebijakan baru yang akan diberlakukan 11 Juli mendatang justru akan menyulitkan mereka. Semua orang pakai aplikasi, apalagi orang-orang yang udah tua, kadang kan biasa di rumah aja nggak ngerti sama aplikasi itu. Ya sih ya kayak biasanya aja sih beli minyak kayak biasanya, nggak perlu pakai aplikasi gitu kan biasanya gitu kan Pak. Jadi dianggap ribet ya kalau ada aplikasi? Ya kalau menurut saya sih ribet. Anggota polisi dari sejumlah polsek di Kabupaten Kuningan didampingi Satpol PP Senin lalu mulai mensosialisasikan kebijakan baru pembelian minyak goreng curah menggunakan KTP dan aplikasi Peduli Lindungi ke pedagang pasar tradisional. Mekanisme pelaksanaan yang masih belum jelas membuat pedagang bingung. Bahkan ada pedagang yang belum tahu apa itu aplikasi Peduli Lindungi. Dan nanti yang akan datang itu tidak cuma KTP, Bu. Apa? Pakai aplikasi Peduli Lindungi. Ngerti nggak, Bu, aplikasi itu, Bu? Lindungi itu gimana? Di Ciamis, kewajiban pembeli minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dirasa memberatkan terutama bagi warga miskin. Kalau suruh bawa ini Pak, HP suruh Peduli Lindungi ribet nggak Pak? Ya, ribet juga lah. Ribet ya. Mending kasih KTP aja ya Pak ya? Ya, tapi aja lah. Iya siap. Aplikasi segala macam. Ribet ya Pak ya. Bapak juga nggak pernah bawa HP ya Pak ya? Ya. Oke, siap. Konsumen yang sebagian bahkan tidak memiliki ponsel membuat pedagang melonggarkan syarat pembelian dari pemerintah tersebut. Ya kan kata menterinya juga kalau nggak pakai Peduli Lindungi pakai ini. Iya. Jadi kan kebanyakan ya yang pakai ini. KTP ya. Kan iya. ada yang beli cuman setengah kilo, seperempat. Dan mereka kebawa KTP gimana Ibu? Ya kita kadang satuin sama orang yang ini kan minimal 10 ya. Nah. Kita misalkan ini satu NIK tuh ada yang cuma beli 5. Ya kita satuin lah laporannya sama itu. Dalam aturan baru nanti, minyak goreng curah bersubsidi hanya akan tersedia di pedagang atau pengecer resmi tertentu yang terdaftar. Di pedagang resmi tersebut, pembeli harus memindai kode QR menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya bisa membeli bila hasil pindaian berwarna hijau dan satu nomor induk kependudukan yang terdaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi hanya boleh membeli maksimal 10 kg minyak goreng curah per hari. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya pembelian minyak goreng curah yang akan dibatasi, pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar juga akan dibatasi menggunakan aplikasi ponsel. Pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai diuji cobakan adalah untuk BBM solar subsidi di Kota Tasikmalaya. Menggunakan aplikasi My Pertamina, setiap kendaraan yang telah terdaftar harus memindai kode QR di SPBU untuk membeli solar subsidi. Contohnya untuk bus penumpang, jatah pembelian solar subsidi per hari maksimal 200 liter. Sistem yang baru ya Pak, jadi kan kuota bis besar itu kan 200 liter. Ini udah pengisian 150 liter. Jadi otomatis kendaraan ini di hari ini, di tanggal ini tinggal 50 liter lagi Pak. Bisa dicek di sini juga. Sedang pembatasan untuk pembelian Pertalite akan mulai diuji cobakan mulai bulan depan. Setiap pembeli harus mendaftarkan kendaraannya di aplikasi My Pertamina untuk bisa membeli Pertalite dengan jumlah kuota maksimal pembelian tertentu sesuai jenis kendaraan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.